guys. Halo guys. Anjir kayak belum mandi, Cok. Kamu beneran belum mandi kan? Belum mandi, Cok. Oh iya, kira-kira belum mandi beneran. Oke. Kali aku jangan gak mandi. Ini hari ini tanggal 4 November 2025. Jadi hari ini kita bakal ujian lagi teman-teman. Hari kita ujian kapan? Tanggal berapa? 11. Iya. Aku nggak ingat loh, serius. Kamu bisa ingat tanggal itu? Karena aku sering lihat deh. Jadi gue sering nonton ini tuh. Nggak sih? Jadi aku udah punya beberapa question. Kok kayak gitu banget? Oh nggak kelihatan ya? Kecil banget. Iya. Ada beberapa question yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Jadi sebenarnya nggak bareng-bareng sih, kita gantian jawabnya, tapi by POV masing-masing aja gitu. Oke. Ini suaraku kedengeran ya sampai sana ya? Kedengaran sih harusnya. Harusnya kedengeran ya? Ya. Oke. Question nomor 1. Itu banyak banget. Ini tapi topiknya agak serius, nggak masalah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Oke. Yang pertama nih, waktu cerita kamu lebih suka jadi ngerin full empati aja kah, atau langsung dikasih solusi praktis buat masalahmu tanpa kamu minta gitu? Aku lebih suka apa ya? Dikasih solusi juga. Oh iya, walaupun kamu nggak request. Iya. Jadi ya kadang solusinya aku dengar atau ya udah aku. Oh gitu. Ya. Kalau aku kayaknya lebih suka didengar aja. Tapi tuh tetap ditanya gitu. Paham nggak maksudnya? Oh iya. Paham? Gimana? Nggak sering gini, misalnya ceritanya kan. Misalnya gue cerita nih, terus tuh cerita ternyata ada something yang menurutmu itu masih belum kurang jelas, jadi kamu tanya lagi. Gitu loh. Kalau menurutku kayak gitu tuh lebih enak. Maksudnya lebih kena dia. Aku lebih suka yang kayak gitu. Jadi nggak mesti harus kasih aja juga. Ya sih. Nggak perlu dikasihannya juga. Ya kan? Tapi sebenarnya apa ya? Mungkin kalau aku tuh kenapa aku nggak minta solusi, karena biasanya kalau misalnya aku cerita sesuatu, misalnya apa deh, maksudnya apa ya, misalnya aku cerita sesuatu yang serius gitu loh, itu harus sudah lewat baru aku cerita. Oh iya aku punya gitu juga sih. Jadi makanya nggak perlu solusi langsung dikasih solusi efektif di waktu itu juga, karena masalah itu udah lewat gitu. Karena menurutku aku yang mandiri bisa buat selesaiin masalah sendiri dulu gitu. Lanjut. Okay. Next question. Aduh, panas ya. Nih. Di sini tuh intinya poinnya tuh antara kepentingan pribadimu, prioritas terhadap dirimu, atau prioritas buat hubungannya. Contohnya kayak gini. Misalnya nih, kamu punya masalah nih. Masalah ini masalah kamu aja. Kamu lebih milih buat selesaikan itu dulu, baru sharing kayak tadi, atau kamu langsung sharing ke pasanganmu. Maksudnya itu ya buat karena menurutmu dia tuh pasanganmu, jadi dia berhak tahu gitu. Aku selesaiin sendiri dulu sih. Iya. Aku jarang buat sharing. Aku ngelesain sendiri. Walaupun kamu susah buat nyelesain. Nah itu baru. Gitu. Ya. Oh ya nggak jelas. Kalau aku kayaknya tergantung konteks sih. Kalau misalnya menurutku buat masalah yang kuhadapi ini kamu punya kompetensi yang lebih mumpuni ketimbang aku. Contoh misalnya nih, ternyata aku punya masalah dalam manage keuangan, misal. Ya. Kan ini kan dalam konteks ini kan kamu lebih kompeten ya ketimbang aku ya. Aku bakal sharing di awal. Tapi kalau misalnya buat masalah yang lain di luar yang memang kurasa aku bisa menyelesaikannya sendiri tanpa harus membebankan orang lain, baru aku bakal kerjain sendiri dulu. Gitu. Jadi bodo amat sharing ke pasangan. Maksudnya gini ya, bukannya nggak mau sharing sih, kita tuh cuma nggak pengen bikin orang lain tuh jadi ikut susah juga gitu. Yeah. Gitu sih. Setuju? Setuju.
aja ke next question ya teman-teman. Ini nggak berurut, jadi aku pilih dari yang topik yang agak Kayaknya ringan-ringan banyak dulu. banget. Ini cuma ada segini kok. Oh, segini kok. Segini kok itu nih. Mana lagi ya? Aduh, tolong. Guys, aku udah berkeringat. Ini kayak Aku di sidang lagi, kita Cok. masuk ke topik yang lebih serius sih. Lebih serius. Kak, nih kalau misalnya aduh, ini bahasanya agak berat Apa banget, lagi nih? tapi nih waktu kamu punya perasaan pada seseorang, kamu tuh harus selalu punya alasan kenapa kamu bisa taruh perasaan di orang tersebut. Kamu setuju atau enggak? Kamu harus selalu punya alasan buat suka sama orang. Menurutmu setuju atau enggak? setuju. Jadi kamu ada alasan. Maksudnya selalu punya alasan kalau misalnya kamu suka sama orang. Kalau nggak punya alasan aku nggak Oh iya. nggak suka sama orang sih. Kenapa? Ya, karena harus ada alasan. Oh gitu. Nggak serius, kayak ini kita kan aku pengen tahu ya. Kan kita sharing aja gitu. Aduh, Jadi apa? Maksudnya aku pengen mencoba mencerna itu. Jadi tolong menjelaskan kenapa menurut kenapa? Iya, mau bilang sampai kok serius tuh. Kita nggak lagi sidang coy, kita cuma lagi ini sidang, Cok. Ini cuma sharing. Cuma dia aja yang sering nanya-nanya begitu. Emang Gak pernah. nggak apa jadi sebenarnya gimana ya? Ini penting nggak penting sih sama menurutku, tapi menurutku ini ada baiknya gitu. Kalau menurutku Ada mau. apa sih? Kalau aku ya Kamu aja deh yang jawab semua. bisa gak asik cok mainnya cok. Aku gak asik. Kalau aku yang kayaknya nggak perlu alasan kalau aku. Why? Karena sebenarnya agak kontradiktif karena influence yang ku terima itu sebenarnya kamu harus selalu punya alasan buat suka sama orang. Kata orang yang bisa terdengar. Maksudnya aku punya satu kayak beberapa orang yang ku jadikan kayak panutan tuh aja kayak gitu nah kalau mereka orang-orang ini bilang kamu tuh harus selalu punya alasan gitu. Tapi menurutku sendiri tuh enggak. Kalau aku sendiri Apa? karena menurutku ya kamu tuh nggak harus punya alasan buat suka sama orang, justru orang itulah yang jadi alasanmu buat punya perasaan gitu. Kenapa? Iya karena Ya, pasti kamu masa ya tiba-tiba kamu suka sama orang? iya lah kayak kamu tuh nggak Jatuh cinta pandangan pertama. iya kita tuh gitu. nggak bisa deskripsiin apa yang kita suka karena memang itu sekedar ya karena cuman dia aja, maksudnya karena dia aja gitu loh. Ya udah. Ya serius kalau menurutku gitu karena gitu di lain hal juga gini kalau menurutku ya. Kalau Pasti ada yang membuat kamu tertarik. enggak, menurutku ketertarikan tuh apa ya kayak trigger yang tiba-tiba langsung ada aja gitu tanpa ada kamu pengen ini, kamu sengaja pengen ngeliatnya terus kamu enggak, kamu tuh enggak. Kalaupun misalnya kamu sengaja ngeliatin terus sampai kamu merasa tertarik sama dia, itu cuma sementara gitu loh. Paham gak? Kalau menurutku, kenapa? Karena kalaupun misalnya kamu punya alasan buat punya rasa sama orang ya, kalau misalnya nih suatu hari nih alasanmu itu udah nggak ada lagi di dia, kamu bakal tetap suka nggak? Contoh misalnya kamu suka tit karena dia ganteng, misal karena dia ganteng. Suatu hari dia jatuh misalnya mukanya nyium aspal terus hancur, gitu. Apa kamu masih suka dia nggak? Ya nggak tahu, karena aku nggak ngalamin. Ya iya sih sebenarnya itu pertanyaan yang ada sih. Cuman menurutku, nah kalau misalnya konteksnya kayak gitu, kayak alasanmu itu udah aja bukan apa ya, bukan nggak bisa dijadikan dasar atas perasaanmu kalau menurutku. itu menurutku ya. Ini sudah 9 menit, baru 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Kalau menurutku kayak gitu, gimana? Kamu masih kuat dengan
dengan Iya. opinimu kan? Heeh. Oh, iya. Kalau aku enggak, berarti buat di question ini kita tidak sejalan ya teman-teman. Gitu. Oke. Kita lanjut. Ya. Oke. Kalau kamu aja dulu yang jawab. Aku duluan yang jawab. Boleh. Coba tanya ini dulu. Ya udah sih, sebenarnya bentuknya bukan question gitu, bentuknya kayak konteksnya aja. Terus tuh kita harus adakan pertanyaan sendiri. Ini kalau misalnya nih, nih misal nih kamu komit dalam suatu hubungan. Misalnya kamu komit dalam suatu hubungan, terus tuh ternyata biasa lah ya, kalau misalnya kita di awal masih PDKT, pasti kita pengen tampil seperfect mungkin di depan pasangan kita kan, kita pasti kan itu kan, karena apa ya, ya namanya juga manusia kan pasti pengen dilihatnya perfect. Padahal kan memang sebenarnya kita juga punya sisi buruk gitu. Nah, ketika kamu komit dalam satu hubungan dan ternyata dalam hubunganmu itu tuh kamu melihat yang sisi ketidaksempurnaannya dia gitu, intinya kekurangan dia lah. Nah, kamu tuh sebagai pasangan, kamu tuh lebih yang ke memang menerima dia apa adanya kah, atau yang merubah dia, paham gak? Nah, kalau misalnya kamu punya pasanganmu tuh begini dan ternyata ada poin yang kamu tuh nggak serak sama kamu gitu loh, kamu minta dia buat berubah, intinya merubah dia, bukan pribadi dia yang sebenarnya, atau menerima dia memang ya udah kayak memang dia kayak gitu, Emang dia gitu. paham nggak? Apa itu pertanyaannya? Iya. Aku bakal menerima dia sih, karena ya kebiasaannya emang begitu kan dari sebelum. Kalau aku enggak sih. Mau aku dulu kayaknya jawab. Iya. Kalau aku enggak. Kalau aku lebih yang ke tetap ibaratnya merevisi sih bahasanya ya, bahasa sederhana ya. Ya merevisi gitu. Karena menurutku apa ya? Di dalam sebuah hubungan tuh, maksudnya dengan hubungan pun bisa jadi platform kita buat jadi lebih baik gitu. Kalaupun ternyata memang apa yang pengen dirubah oleh pasangan itu adalah hal yang ternyata buruk di aku, dan itu tuh menurutku secara personal aku bisa lakukan better ketimbang itu, ya aku harus bisa effort dong. Jadi itu bagian dari usahanya, itu seninya. Ya sih, seharusnya begitu. Ya, kalau menurutku kayak itu. Sama aku suka lagu Tulus yang jangan cintai aku apa adanya. Itu menurutku bagus, relevan dengan kenyataan. Karena menurutku ya aku sepakat dengan orang-orang yang punya pandangan kayak itu gitu loh. Jadi oke, kalau misalnya memang kita menerima pasangan kita apa adanya, tapi dengan catatan hal-hal yang menurutku menyangkut ternyata yang ada di dia tuh masih bisa diperbaiki lah, dan itu tuh memang hal yang dikontrol secara sadar sama dia. Misal gini Ren, contoh biasa cowok tuh merokok biasa kan, merokok itu kan bisa dikontrol secara sadar kan oleh cowok. Nah, kalau misal aku perokok aktif banget nih, kau boleh tegur aku. Kalau misalnya aku keseringan merokok misalnya dan kamu nggak suka itu, boleh, karena memang itu menurutnya kan hal yang buruk dan bisa aku kontrol. Contohnya tapi orang kalau udah kecanduan nggak bisa cowok. ya sih. Tapi di dalam konteks kayak gitu menurutku tetap masih salah malahan dikurangin. Ya, kalau aku lebih sepakat yang ke sisi merevisi, bukan yang menerima apa adanya. Tapi di hubungan sebelumnya selalu menerima apa adanya. Oh, gitu ya. Gimana ya? Walaupun itu ternyata toksik. Iya sih, gimana ya? Itu yang bikin kandas ya. iya kayak Oke. Jadi kamu lebih suka yang apa adanya gitu. Sebenarnya bagus sih ya kan. Iya, sebenarnya kalau lebih baik di rumah ya. Tapi kalau ini orang ini emang babal, ya udah. Iya, gimana ya? Sebenarnya pas aku paham, biasanya cewek tuh berharap kalau misalnya cowoknya tuh berubah tanpa harus dia kasih tahu sebenarnya. Aku paham kayak gitu, tapi menurutku apa ya? Tapi lama-lama kalau ya dia gitu terus kayak ya udah. Kayak tapi pada umumnya lah, cowok tuh nggak bisa berubah tanpa ada
tanpa ada tuntunan dari luar. Maksudnya susah, nah kita ini kayak domba yang tersesat. Jadi menurut kita sama aja nih, apa yang menurut kita baik itu ya baik, padahal kita tuh nggak belum valid juga menurut pendapat cowok tuh kayak gitu tuh baik, belum tentu baik sebenarnya. Jadi menurutku, nah di situ justru peran pasangan gitu loh. Kalau menurutku ya, minum dulu coy, biar nggak grogi, biar nggak nervous. Ya cok sih, mulutnya kotor banget cok, Nisa cok. Kamu sering bilangnya aku bego. Nah, fun fact ya, menurutku ya di dalam kamus bahasa binatangku bego tuh paling halus. Yang paling kasar tuh apa ya? Kumpulan kocak gitu. Aku nggak biasa kayak kocak ya. Kocak tuh Itu kayak apa ya? gaya tuh biasanya. Bukan gini kocak itu kayak. Kocak tuh apa ya? Nah, gini. Yang pertama kocak tuh menurutku stigma di kepala gue ya. So asik ya. Iya jadi kayak Pertama tuh so asik. hati. Terus yang kedua tuh karena dia apa ya? Huruf akhirnya tuh konsonan. Jadi nggak begitu enak buat diucapin. Kocak. Dari kalau bego, oh kan belakangnya oh kan. Itu huruf vokal kan. Jadi lebih enaknya jadi mulut Iya tuh sih, buat keluar enggak bego. terlalu. Bego. Kalau kocak tuh Kalau on. kalau on tuh masih konsonan belakangnya. On tuh nggak begitu suka. Bego. Kalau aku bego tuh paling halus sudah. Walaupun di Yang jalan bungul. bungul karena Sama Yaya tuh. Bungul tuh ya itu di bawah bego lah. Masih bego. Menurutku bego tuh udah paling oke. Kayak Kyowo gitu. Kamu tuh ngata-ngatain orang tapi dengan mode yang masih Kyowo gitu. Wow, 16 menit. Bego. On. Jadi itu jadi kalau sama ini kamu nganggap aku ngomong bego tuh enggak, itu pasti paling halus lah. Bego itu paling halus. Kami nggak pernah ngomong bego sih, jadi kalau aku tuh bisa ke bego. on biasanya Sebenarnya kocak. banyak sih. Sebenarnya kalau dulu awal aku mulai biasa ngomong kasar, ya waktu kecil kan biasa kita nggak tahu ngomong kasar. Iya. Dulu tuh Haram. paling suka bangsat, paling suka baksa. Apalagi kalau misalnya aku sama teman-temanku yang di Tenggarong kan sebagian kan ada yang kutai banget gitu. Terus kalau orang kutai itu dia pakai jadi bangsat gitu. Itu lucu banget sih. Aku kalau temanku orang-orang Dia kayak gitu. Bangsat buatnya. Lucu. Jadi aku lebih suka tuh pakai bego. Sampai sekarang itu lebih suka pakai bego gitu. Karena ya itu tadi alasannya. Agak estetiknya jadi ucapnya. Kata kasar yang estetik bego. Sama cuki biasanya. Cuki itu tapi dah agak kasar tuh. Gak tau cuki itu sebenarnya bahasa daerah, cuman gak tahu juga bahasa daerah mana. Cuman karena mendengar temanku mengucapkan itu buat mengumpat, jadi aku ikut-ikutan. Balik lagi karena huruf vokal belakangnya. Estetiknya jadi ucapannya apa enak di mulut, cuki. Bego, cuki. Nah, itu dua kata apelan gitu. Oke. Gitu. Oke, next question nih teman-teman. Aduh. Tadi kita sudah mulai masuk ke dalam rentang hubungan kan, oke. Tadi oke. Bisnis. Nih, lanjut nih ya. Misalnya kamu di dalam sebuah hubungan nih, ada situasi yang mengharuskan kamu tuh kayak memilih antara kepentingan dirimu pribadi sama kepentingan hubungan. Contohnya gini, maksudnya gini, kalau ketika kamu milih buat memprioritaskan kepentingan pribadimu, tapi itu sebenarnya tidak begitu baik buat hubungan kalian, atau tetap memprioritaskan kebaikan hubungan kamu dan dia, tapi itu sebenarnya tuh nggak sepenuhnya baik di kamu. Ini kayak misalnya apa ya? Kamu pengen aja deh contoh kasus yang deh. Ya, kasusnya. Kasusnya ya. Apa ya? Coba analogiin deh. Misalnya nih, aku nih ngajak jalan nih, misalnya hari misalnya hari ini malam nanti aku ngajak jalan misalnya ini sudah malam sih. Tapi ini analogi aja. Misalnya malam nanti ini aku ngajak jalan nih. Nah, dan kalau semisal kamu mengiyakan ajakanku kan, sebenarnya itu tuh bagus buat hubungannya kan, buat kita berdua juga gitu kan. Tapi ternyata kondisi itu kamu di situ lagi yang gak enak badan gitu loh. Dan hal yang terbaik buat kamu kan tentunya istirahat di rumah kan ya. Nah, kamu lebih pilih yang mana? Terlepas dari kesenangannya ya.
Maksud intinya tuh prioritasnya tuh antara dirimu pribadi kah atau demi kesehatan hubungannya? Ini agak berat sih. Apa ya, tergantung. Kalau aku masih kuat ya udah